Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas tutorial dari salah satu platform berbasis microtask ataupun microjobs yang bisa kalian manfaatin untuk dapetin cuan ataupun penghasilan tambahan dari internet dengan cara yang cukup simpel ya teman-teman. Nah, tutorial tentang microtask ini gua akan kembali bahas lagi berhubung dari kalian tuh banyak banget yang request untuk dibuatin lagi tutorial dari beberapa platform ataupun website berbasis microtask ini ya. Hal ini bisa dibilang cukup wajar sih ya, karena selain bisa dibilang cukup simple dalam pengerjaannya, di sini kita juga nggak memerlukan skill sama sekali untuk bisa dapetin duit dari internet. Karena yang perlu kita lakukan untuk bisa dapetin bayaran dari internet melalui microtask ini hanyalah cukup mengerjakan tugas-tugas ringan aja, seperti subscribe channel YouTube, kemudian nonton video YouTube, follow Instagram, follow Facebook, dan masih banyak lagi yang dimana si tugas-tugasnya itu bisa kita kerjain di mana aja, kapan aja menggunakan perangkat yang kita miliki, baik itu HP, komputer, ataupun laptop gitu ya teman-teman. Nah oke, jadi langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang penasaran apa sih nama situs ataupun platform berbasis microtask yang akan kita bahas kali ini. Jadi platform berbasis microtask yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu platform yang bisa dibilang udah cukup lama dan udah cukup terpercaya di dunia internet, dan merupakan salah satu platform berbasis microtask yang bisa dibilang cukup baru lah kalau untuk kalangan Indonesia, karena untuk platform yang satu ini belum terlalu banyak direview sama YouTuber-YouTuber Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara kerjanya dan gimana cara dapetin cuan dari si platform yang satu ini, simak terus video ini ya. Nah, jadi pertama-tama di sini yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian tinggal langsung buka aja browser kalian ya, bisa dari HP, komputer ataupun laptop. Kemudian habis itu di sini kalian langsung akses aja situs ataupun website microtask yang akan kita tuju kali ini, yaitu jobboy.com. Gini ya teman-teman, atau kalau misalkan kalian kesulitan nemuin webnya, kalian bisa langsung aja klik linknya yang ada di bawah ini ya, link webnya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian langsung klik enter aja ya teman-teman. Nah, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan situs ataupun website berbasis microtask yang bernama jobboy.com. Nah, buat kalian yang belum tahu jobboy.com ini apa, jadi jobboy.com ini adalah salah satu situs berbasis freelance maupun microtask ataupun microjobs yang bisa kalian pergunakan atau kalian manfaatin untuk bisa mendapatkan cuan ataupun bayaran yang cukup lumayan dari internet, mulai dari $0,04 sampai dengan $1 hanya untuk ngerjain satu tugas aja, yang dimana tugasnya tuh kebanyakan seperti tugas subscribe channel YouTube, nonton video YouTube, kemudian follow akun Instagram, yang bisa dibilang untuk satu tugasnya kalau misalkan dikalkulasiin atau dikonversiin ke dalam bentuk rupiah, berarti 0,04 ini, $0,04 ini dikali misalkan 15.000 sama dengan Rp600 ya untuk satu tugas yang berhasil kalian kerjain. Lah kok kecil bang? Jadi bisa dibilang ini tuh kalau untuk ukuran microtask ini nggak kecil-kecil banget sih menurut gua. Ini cukup gede karena di sini untuk tugasnya juga bisa dibilang cukup ringan. Bayangin aja kalau misalkan dari suatu tugas subscribe channel YouTube aja kalian bisa dapetin Rp600, maka di sini kalau misalkan kalian pengen dapetin bayaran yang lebih gede, di sini kalian tinggal tambahin aja kuantitas tugas yang ingin kalian kerjain untuk nambahin penghasilan kalian. Maka simpelnya dari 10 tugas subscribe yang kalian kerjain, kalian bisa dapetin Rp6.000, dan kalau misalkan dari 100 tugas subscribe kalian berhasil kerjain, kalian bisa dapetin Rp60.000 dalam satu hari. Jadi sederhananya kalau kalian pengen dibayar lebih gede atau pengen dapetin penghasilan yang lebih gede, ya maka di sini otomatis pekerjaan yang kalian ambil atau yang kalian kerjain juga harus lebih banyak kuantitasnya, gitu ya. Nah, kemudian lanjut di sini untuk cara pengerjaannya sendiri gimana, Bang? Nah, untuk cara pengerjaannya sendiri di sini tentu aja kalian perlu mendaftar atau membuat akun dulu di jobboy.com ini. Nah, untuk cara mendaftarnya, di sini kalian tinggal klik sign in aja di kolom ini, kemudian habis itu nanti akan ada kolom kayak gini ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen mendaftar biar lebih cepat, di sini kalian tinggal langsung klik aja kalian nanti di sini mau daftar pakai apa, mau pakai Facebook atau mau pakai alamat email kalian, gitu ya. Nah, gue saranin biar lebih gampang di sini kalian daftarnya pakai ini aja ya, login with Google. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah login with Google, nanti kalian tinggal ikuti aja step-step cara pendaftarannya. Simple kok. Yang dimana di situ nanti kalian tinggal konekin email, kemudian verifikasi akun email kalian dengan cara klik link verifikasinya yang nanti dikirimkan ke alamat email kalian. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai mendaftar atau membuat akun di Jobboy-nya, nah maka nanti secara otomatis kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini si tombol sign in yang ada di kolom kanan atas ini akan berubah menjadi tombol yang ada tulisan username kalian. Kayak misalkan yang ini ya, contohnya punya gue udah ada namanya Jun Sinaga, yang berarti ini tandanya kalian udah berhasil login dan mendaftar ataupun membuat akun di si jobboy.com ini. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya untuk bisa dapetin cuannya atau untuk bisa dapetin penghasilan dari website ini, caranya gimana, Bang? Nah, untuk bisa dapetin cuan atau untuk bisa dapetin penghasilan dari si Jobboy ini, tentu aja di sini kita perlu ngerjain tugas microjobnya dulu melalui
melalui kolom microjobs yang ada di sini. Nah, ini kalian tinggal masuk aja ke kolom microjobs-nya. Kan nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya, teman-teman. Nah, yang dimana nanti di sini ada banyak tugas-tugas yang bisa kalian kerjain untuk bisa dapetin bayaran dari si Jobboy ini. Nah, untuk tugasnya sendiri di sini macam-macam ya, seperti yang kalian lihat. Di sini ada tugas subscribe dan nonton video YouTube. Kemudian di sini ada tugas download aplikasi. Kemudian di sini ada tugas kayak grammar extension, pasang ekstensi grammar di PC. Kemudian abis itu di sini ada tugas follow akun Jobboy di Twitter dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk bisa mengkategorikan tugasnya biar lebih simple, di sini kalian tinggal scroll aja ke atas, lalu kalian tinggal klik ke kolom kategori yang ada di sini. Nah, di kolom kategori ini nanti kalian akan bisa ngelihat beberapa kategori tugas yang udah disediakan sama si Jobboy ini. Kayak misalkan kategori blogger, terus di sini ada kategori Discord atau tugas yang berhubungan dengan Discord. Kemudian habis itu di sini juga ada kategori tugas yang berhubungan dengan download aplikasi ataupun install aplikasi dan masih banyak lagi. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian pengen fokus dengan tugas yang berhubungan dengan YouTube, di sini kalian tinggal cari aja di sini tugas dengan kategori YouTube yang ada di sini ya. Kemudian habis itu ini kalian tinggal klik aja YouTube. Nah, dan kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tugas-tugas yang berhubungan dengan YouTube aja. Yang dimana di sini seperti yang kalian lihat ya, di sini ada tugas subscribe dan nonton video YouTube. Di sini bayarannya $0,04 atau sekitar Rp600. Dan di sini ada tugas lagi nih, ada subscribe, comment, like, dan share video YouTube. Di sini bayarannya juga sama Rp600 gitu ya teman-teman. Dan di sini ada tugas juga nih, tugas nonton YouTube minimal 1 menit, kemudian tambah 1 subscribe dan 1 like, pakai HP ataupun pakai PC, perangkatnya bebas. Di sini bayarannya sebesar $0,04 atau sekitar Rp600. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rate pembayarannya sendiri, ini tuh cukup bersaing ya. Kalau misalkan kita sandingkan dengan website Sproutgigs yang dimana bayarannya hampir sama lah kayak Sproutgigs di sini ya, di kisaran 0,04 sampai dengan $0,1 lah untuk tugas yang berhubungan dengan subscribe dan nonton video YouTube. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke kategori tugas yang berhubungan dengan nonton ataupun subscribe si video YouTube ini, di sini kalian tinggal pilih aja kalian mau kerjain tugas yang mana. Nah, tapi di sini perlu kalian perhatikan ya. Sebelum kalian memilih untuk mengerjakan setiap tugas yang ada di sini kalian lihat dulu nih rating dari si pemberi pekerjaan ini. Apakah ratingnya hijau kayak gini atau ratingnya merah kayak gini nih. Nah, kalau misalkan ratingnya merah kayak gini, kalian perlu hati-hati karena biasanya kalau misalkan ratingnya merah, biasanya si pemberi tugas atau si pemberi pekerjaan ini cenderung nggak amanah ya teman-teman, atau lebih banyak nggak membayarnya daripada membayarnya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, dari 100% orang yang mengerjakan tugas ini, itu tuh hanya sekitar 66% lah yang dibayar, 34%-nya itu nggak dapat bayaran sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas dengan jaminan 100% dibayar, kalian pilih aja tugas yang di sini udah ada tulisannya 100% dibayar ya. Nah, yang ini, yang artinya di sini semua orang yang mengerjakan tugas yang ada di sini ataupun yang ini itu tuh belum ada yang nggak dibayar sama sekali. Semuanya 100% dibayar dan nggak ada yang dikecewakan sama sekali. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngerjain yang ini juga nggak masalah sih. Meskipun ini dibilang persentasenya cukup rendah, tapi kan ini belum 100% mengecewakan nih, baru 34% aja ya. Yang berarti di sini masih ada kemungkinan 60% bahwa tugas kita nantinya akan dibayar gitu ya. Ini kalau misalkan kalian pengen coba-coba aja. Tapi kalau misalkan kalian ragu, kalian pilih tugas yang udah pasti persentasenya 100% aja atau yang di atas 70% lah. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah menentukan tugas mana yang mau kalian kerjain, di sini kalian tinggal klik aja di tugas tersebut ya. Ini kalian buka tugasnya. Nah, kemudian habis itu nanti di sini kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, dari tampilan si tugas yang tadi udah kalian pilih, yang dimana nanti di sini akan ada instruksi-instruksi apa aja yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan bayaran dari tugas yang udah kalian pilih tadi, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ini ada tulisannya nih, required step for this micro job. Jadi di sini tugasnya yang pertama, di sini kita disuruh pergi ke YouTube. Oke, ini kita pergi ke YouTube dulu, youtube.com. Kemudian habis itu setelah kita masuk ke YouTube, ini selanjutnya di sini kita disuruh mencari search tulisan how to log out Facebook Messenger. Oke, ini kita copy. Kemudian habis itu ini kita paste di sini. Kemudian habis itu ini kita search. Oke, kemudian habis itu kalau udah di sini di step keduanya kita disuruh untuk ngecek screenshot atau gambar dari channel dia yang kayak gini nih. Ini kita copy nih screenshotannya, terus kita paste sini, enter. Oke, yang gambarnya berarti yang ini ya, yang Messenger logout yang ini kita cari di YouTube. Mana nih, nggak nemu gua. Messenger logout dari Trick News ya. Nama channelnya nih Trick News. Panjang kayaknya. Jadi coba di sini gua taruh namanya aja kali ya biar gampang nih. Coba ya, Trick News. Ini ya.
Nah, ini ada nih yang ini channelnya. Oke, udah nemu yang ini sama ya. Ini sama. Kemudian instruksi selanjutnya di sini kita diharuskan nonton 3 video full after like and share all video. Oke, ini kita lihat contoh gambarnya. Oh, kita diharuskan nonton 3 video dari channel dia, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi satu videonya 4 menit, ada yang 50 detik, ada yang 1 menit 43 detik. Oke, coba kita masuk ke channelnya. Oh ya, ini ada 3 ya. Berarti pas kita masuk ke channelnya ini ada 3, kita diharuskan nonton ketiga-tiganya secara full. Oke, kemudian instruksi selanjutnya setelah kita nonton videonya secara full, di sini kita diharuskan untuk mengkomen semua videonya, kemudian like semua videonya, dan di sini ditulis ada don't accept same IP. Berarti si satu tugas ini hanya bisa dikerjain satu kali ya. Kalau ada tulisannya kayak gini, don't accept same IP, berarti hanya bisa dikerjain sama satu perangkat atau satu akun dengan satu jaringan yang sama. Jadi nggak bisa dikerjain berkali-kali kalau misalkan ada instruksinya yang kayak gini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah komen, udah nonton, dan udah like, langkah selanjutnya di sini ada langkah kelima. Di sini kita diharuskan juga masuk ke Twitter atau ke Facebook kita, dan kemudian kita posting si video YouTube yang tadi udah kita tonton ke halaman Twitter ataupun ke halaman Facebook kita. Dan kemudian habis itu di sini kita juga diharuskan menggunakan akun Facebook pribadi punya kita, nggak boleh pakai akun tumbal ya teman-teman. Dan kemudian habis itu untuk nonton videonya di sini katanya kita diharuskan untuk nonton full, nggak boleh ada skip. Dan kemudian habis itu di sini see the all video full, I will see the watch time. Jadi di sini di langkah terakhir katanya di sini nanti dia akan meriksa hasil pekerjaan kita apakah udah sesuai apa enggak, kurang lebih kayak gitu. Kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah setuju dengan step-step yang ada di sini dan juga syarat-syarat yang dia tentukan, dan kemudian kalian pengen ngerjain tugasnya, di sini kalian tinggal klik aja do this job and reserve the seat yang ada di sini. Nah, dan kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal kerjain aja semua tugasnya, tugas subscribe dan juga nonton video YouTube-nya sesuai dengan yang udah diinstruksikan di sini. Dan kemudian kalau udah di sini kalian tinggal kirimkan aja bukti sesuai dengan bukti yang dia minta. Nah, untuk bukti yang dia minta apa? Ini kalian tinggal lihat aja di kolom how to prove your complete. Di sini kan ada proof 1, dia minta di sini buktinya adalah berupa 1 bukti screenshot komenan kita. Kemudian bukti yang kedua adalah bukti screenshot Facebook post kita. Kemudian bukti yang ketiga adalah send me IP address atau alamat IP yang kita pergunakan untuk menonton si video YouTube tersebut. Kemudian habis itu bukti yang ketiga adalah send me the posted link atau link yang kita pergunakan ketika kita memposting si videonya ke Facebook ataupun ke Twitter kita, gitu ya teman-teman. Nah, untuk si bukti-buktinya ini kalian bisa lampirin nanti di kolom ini ya. Nah, di kolom sini ini untuk bukti yang nomor 1 ini adalah bukti yang berhubungan dengan ini, bukti screenshot komen. Kemudian bukti yang kedua adalah ini bukti screenshot Facebook page. Kemudian yang ketiga ini bukti alamat IP kita. Kemudian yang terakhir ini bukti berupa link yang udah kita cantumkan di postingan Facebook kita ataupun postingan si Twitter kita, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini semua bukti udah kalian cantumkan, di sini kalian tinggal klik finish task aja, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau kalian udah klik finish task, nanti biasanya si tugas kalian ini akan ditinjau dulu sama si pemberi pekerjaan ini kurang lebih 1 sampai 2 hari lah, itu paling cepat. Paling lama itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Yang dimana nantinya kalau misalkan tugas kalian itu udah di approve dan disetujui, maka nanti si saldo yang sebesar $0,04 ini akan langsung ditambahin ke saldo kalian yang ada di sini nih, ke akun balance kalian yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya sambil menunggu si tugas kalian ini dikonfirmasi atau diverifikasi dulu sama si pemberi pekerjaan ini atau sama si pemilik channel ini. Di sini kalian bisa sambil ngerjain tugas lain dulu dengan cara masuk lagi ke kolom microjobs-nya yang ada di sini. Dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal cari-cari lagi kerjaan mana yang pengen kalian kerjain untuk dapetin penghasilan tambahan dari setiap tugas yang udah disediain di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk kategorinya sendiri di sini ya, kalau misalkan nanti ternyata tugas dari YouTube ini udah habis, lagi kosong, kalian juga bisa pilih tugas yang berhubungan dengan Facebook ataupun dengan Instagram yang ada di sini. Jadi untuk tugasnya tuh bervariasi ya teman-teman. Gak hanya tentang subscribe YouTube aja dan gak hanya tentang nonton video YouTube aja, tapi di sini ada juga beberapa tugas dari kategori media sosial lainnya yang mungkin bisa jadi opsi lain ataupun bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen dapetin cuan tambahan ketika si tugas yang berhubungan dengan YouTube tersebut lagi kosong, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah ngerjain beberapa tugas dan kemudian di sini hasil pendapatan kalian udah terlihat cukup lumayan di kolom akun balance kalian yang ada di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara merupiahkannya atau untuk cara mencairkan pendapatan kita ini caranya gimana, Bang? Nah, jadi caranya cukup simpel ya teman-teman. Kalau misalkan ini pendapatan kalian udah cukup lumayan di sini dan kemudian kalian pengen mencairkannya, ini kalian tinggal klik aja tombol withdraw money yang ada di sini. Nah, maka nanti secara otomatis kalian akan langsung dibawa ke halaman withdrawalnya si jobboy.com ini yang tampilannya tuh kayak gini. Nah, untuk metode pencairan atau pembayarannya dari si jobboy.com ini sendiri, dia ini menggunakan metode pencairan Litecoin crypto ya teman-teman. Jadi di sini perlu kalian perhatikan buat kalian yang pengen mencairkan pendapatan kalian dari sini. Di sini kalian wajib memiliki alamat
Litecoin untuk bisa mencairkan pendapatan kalian dari sini. Nah, untuk bisa buat alamat Litecoin itu caranya gimana, Bang? Nah, untuk bisa dapetin alamat Litecoin agar kalian bisa mencairkan pendapatan kalian di sini, itu kalian bisa menggunakan exchange lokal kayak misalkan Indodax ataupun toko kripto. Nah, kalau gua pribadi di sini gua menggunakan Indodax ya, teman-teman. Dan buat kalian yang nggak tahu gimana cara bikin akun Indodax, itu kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gua yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana caranya bikin akun Indodax buat kalian para pemula. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah punya akun Indodax dan kemudian udah berhasil bikin akunnya, di sini kalian tinggal masuk aja ke akun Indodax kalian. Kemudian habis itu kalau udah masuk, di sini kalian tinggal klik wallet di Indodax kalian. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal cari aja LTC atau Litecoin. Nah, ini udah ada Litecoinnya. Kemudian habis itu ini kalian tinggal klik deposit. Kemudian habis itu ini kalian close. Lalu kemudian habis itu nanti di sini kalian akan menemukan alamat Litecoin kalian. Nah, yang ini ya, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik salin atau copy aja alamat Litecoin kalian yang dari Indodax ini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal balik lagi ke si jobboy.com-nya dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin alamat Litecoin kalian ke kolom Litecoin address yang ada di sini untuk mulai menampung atau menerima pencairan yang akan dikirimkan dari si jobboy.com ini gitu ya, teman-teman. Nah, dan perlu kalian perhatikan untuk batas minimal pencairan dari si jobboy.com ini ialah sebesar $6 ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini si saldo kalian itu belum mencapai jumlah $6, di sini kalian belum bisa mencairkan pendapatan kalian ke akun Indodax kalian dalam bentuk Litecoin ya, teman-teman. Jadi di sini kalian wajib mengumpulkan sebesar $6 dulu apabila kalian di sini mau melakukan payout ataupun pencairan dari si jobboy.com ini. Nah, dan kemudian habis itu di sini juga kalian perlu perhatikan ya, untuk setiap pencairan yang akan kalian lakukan di sini itu tuh nantinya akan dikenai fee atau dikenai biaya admin sebesar 10% dari setiap pencairan yang nantinya akan kalian lakukan. Nah, dan perlu kalian perhatikan juga untuk pencairan pertama itu di sini bisa diproses secara lancar ya, teman-teman. Tapi nantinya untuk pencairan yang kedua atau untuk pencairan yang ketiga, di sini itu kalian belum bisa melakukan instant withdrawal atau belum bisa melakukan withdraw secara lancar kalau misalkan nantinya si success rate kalian ini belum mencapai 90% gitu ya, teman-teman. Jadi hampir sama kayak si Pico Worker ataupun Sprout Geeks ya. Kalau di Sprout Geeks ataupun Pico Worker itu ada interval timer tuh yang biasanya pengguna baru tuh dikasih 180 interval timer. Nah, kalau interval timernya belum habis, itu biasanya kita belum bisa melakukan withdraw, yang dimana kita harus ngabisin dulu interval timernya. Nah, di si Jobboy ini juga sama. Di sini sukses rate kita harus mencapai 90% dulu dalam mengerjakan tugas. Nah, yang dimana nantinya kalau misalkan si sukses rate kita ini udah nyampe 90%, baru nanti di sini kita bisa melakukan withdraw secara instan ke depannya setelah si proses pencairan yang pertama ini berhasil kita lakukan. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya, untuk yang pertama kalian mau melakukan withdraw itu bebas ya. Mau sukses rate-nya berapapun itu kalian bisa melakukan pencairan dari sini. Tapi untuk pencairan yang kedua, ketiga, keempat itu kalian wajib memiliki 90% sukses rate dari akun kalian. Nah, untuk ngelihat sukses rate kita itu di mana, Bang? Nah, jadi sukses rate itu kalian bisa lihat di kolom akun kalian yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi buat pengguna baru itu biasanya sukses rate-nya diawali dengan -1 atau 0%. Yang dimana nantinya si sukses rate ini akan bisa bertambah atau naik persentasenya apabila di sini kita berhasil mengerjakan tugas dengan benar di sini. Yang dimana dari satu tugas biasanya kalau nggak salah itu kita dapetin 5% dari satu tugas yang berhasil kita kerjain. Dan kalau misalkan kita ngerjain tugasnya asal-asalan dan salah dalam mengerjakan tugas, biasanya kita dikenai penalti berupa pengurangan sukses rate, yang dimana satu tugas tuh kalau nggak salah mengurangi 5% sampai 10% sukses rate kita gitu ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen dapetin penghasilan dengan lancar di sini dan bisa nge-withdraw dengan lancar, harap perhatikan sukses rate kalian selalu terjaga di atas 90% gitu ya, teman-teman. Kalau bisa 100% malah lebih bagus sih. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Buat kalian yang nanya cara ngerupiahinnya gimana, nah untuk cara ngerupiahinnya ini cukup simpel sih. Jadi nantinya kalau misalkan pencairan kalian ini udah sukses, kalian withdraw sebesar $6 ke alamat Litecoin kalian, itu nanti akan masuk ke Indodax dalam bentuk Litecoin di sini nih, yang dimana nantinya di Indodax ini kalau misalkan udah masuk dalam bentuk Litecoin, di sini kalian tinggal jual aja si Litecoin kalian dengan cara masuk ke kolom marketplace yang ada di sini. Kemudian habis itu setelah kalian masuk ke kolom marketplace ini, kalian tinggal klik LTC. Kemudian habis itu di kolom LTC atau Litecoin ini kalian tinggal klik. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu habis itu ini kalian tinggal klik market instant. Lalu kalian tinggal masukin berapa jumlah Litecoin yang pengen kalian jual ke Indodax. Misalkan kalian pengen jual 0,1 Litecoin, itu harganya 135.000. Dan kalau misalkan kalian udah setuju dengan harganya, ini kalian tinggal klik jual aja, dan nanti secara otomatis setelah kalian udah klik jual, si saldo 135.000 ini akan langsung dipindahin ke wallet rupiah kalian yang ada di sini nih, dalam bentuk ini nih, IDR yang ada di sini rupiah. Dan kalau misalkan udah masuk ke dalam bentuk rupiah, ini kalian tinggal klik withdraw aja di sini, dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih penarikannya mau kemana nanti.
nanti gitu ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada pilihannya mau ke OVO, ke Dana, ke rekening bank langsung juga bisa. Dan di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kalian cairkan langsung menjadi rupiah gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet cuma dengan subscribe dan juga nonton video YouTube menggunakan jobboy.com versi Maejun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!